balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series Invasion season yang kedua. Dalam season kali ini, umat manusia menghadapi gelombang serangan baru dari alien. Lantas, dalam situasi ini, manusia menemukan cara baru untuk melawan. Namun di sisi lain, perlawanan itu membuat alien justru semakin kuat. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan pidato Presiden Koalisi Pertahanan Dunia. Jadi saat ini umat manusia harus kembali menghadapi gelombang serangan alien yang sempat dihentikan dengan bom nuklir. Lantas, 4 bulan sejak invasi alien dimulai, jutaan manusia menjadi korban jiwa, sedangkan infrastruktur dan pemukiman di berbagai belahan dunia kini telah rusak. Imbasnya, kaum penyintas kini harus tinggal di kamp pengungsian dengan kondisi kekurangan makanan. Di akhir pidato, Presiden Koalisi menyatakan umat manusia akan bisa menghentikan invasi alien asalkan semua pihak mau bekerja sama. Setelah itu, warga di Osaka, Jepang lari berhamburan demi menyelamatkan diri dari kawanan alien. Dalam situasi mencekam ini, Mitsuki berhasil membasmi beberapa alien melalui serangan ledakan dan api. Saat Mitsuki masih berjuang menolong warga, ia dijemput paksa oleh utusan dari perusahaan teknologi bernama Darmax. Mitsuki lalu dibawa ke hutan Amazon Brazil yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat alien. Setelahnya Mitsuki diturunkan di fasilitas penelitian Darmax yang terletak di dekat pesawat alien. Mitsuki lalu berkenalan dengan Nick Hill yang merupakan CEO Darmax. Nah, rupanya Darmax mendanai operasi Koalisi Pertahanan Dunia untuk melawan invasi alien. Lantas saat ini pesawat alien di hutan Amazon menjadi subjek penelitian Darmax yang mana riset ini dipantau oleh Koalisi Pertahanan Dunia. Usai berkenalan dengan Mitsuki, Nick Hill membeberkan informasi yang sangat penting. Jadi pesawat alien berhasil ditembak jatuh berkat kode dari Mitsuki. Yang menjadi perhatian, kode Mitsuki adalah kontak pertama manusia dengan alien. Mengingat Mitsuki menjadi manusia pertama yang berkontak dengan alien, Nick Hill memberikan misi penting untuk Mitsuki. Jadi Mitsuki akan menyelidiki pesawat untuk menguak tujuan alien menginvasi bumi. Di mata Nick Hill, penyelidikan ini menjadi langkah awal untuk menghentikan invasi alien. Setelah itu, Mitsuki menjalani tes psikologi sebagai persiapan memasuki pesawat alien. Dari hasil pemeriksaan, Dr. Maya menyimpulkan bahwa mental Mitsuki tidak stabil karena ia merasa bersalah atas kematian Hinata. Nah, sebagai pengingat, upaya Mitsuki untuk berkomunikasi dengan alien malah berujung menewaskan Hinata. Demi mencegah insiden, Maya mendesak Nick Hill untuk melarang Mitsuki memasuki pesawat karena mentalnya tidak stabil. Bagaimanapun, Nick Hill tetap mengizinkan Mitsuki karena ia percaya hanya Mitsuki yang dapat berkomunikasi dengan alien. Di sisi lain, Anisha dan kedua anaknya melakukan aksi pencurian di rest area. Di momen ini, Sarah bertugas mengalihkan perhatian pengelola rest area agar Anisha bisa mengisi bensin mobilnya secara diam-diam. Meski sang pengelola membongkar aksi mereka, keluarga Anisha akhirnya tetap berhasil kabur dengan kondisi sudah mengisi bensin dan membawa barang kebutuhan. Sesampainya di tempat persembunyian, Anisha dan Luke berdebat soal cara bertahan hidup keluarga mereka. Jadi, Luke sebenarnya sudah lelah karena harus berpindah-pindah tempat demi menghindari militer yang selama ini terus mencari Anisha. Di sisi lain, Anisha merasa ini adalah cara terbaik untuk menjaga keselamatan dirinya dan kedua anaknya. Demi mencegah masalah, Anisha mengambil benda logam anti-alien temuan Luke yang kita sebut saja dengan nama Shard. Waktu pun terus berlanjut hingga Anisha harus berurusan dengan tentara karena Luke kedapatan mencuri bensin militer.
Tentara lalu batal menjatuhkan hukuman begitu mengetahui Anisha adalah orang yang ingin ditanyai pemerintah soal invasi alien. Kini tentara pun akan segera menyerahkan Anisha kepada pihak berwenang. Setelah itu keluarga Anisha berkenalan dengan seorang pria bernama Clark saat mereka menumpangi kendaraan konvoi militer. Rupanya Clark adalah guru bahasa Inggris sebelum dunia diserang oleh alien. Di tengah perjalanan, kendaraan konvoi mendadak berhenti karena ada seorang gadis bernama Ryder yang tampak terluka parah. Lantas saat Ryder akan dievakuasi, tentara diserang oleh kelompok penyintas anarkis yang bernama Movement. Usai melumpuhkan tentara, Movement melaksanakan misi utamanya yaitu menyelamatkan Clark. Ternyata Clark adalah ketua Movement, sedangkan Ryder adalah anak Clark yang berpura-pura terluka untuk membuat tentara lengah. Demi bisa kabur dari militer, keluarga Anisha juga ikut pergi bersama Movement. Sesampainya di tempat persembunyian, Clark memberitahu Anisha bahwa Movement sebenarnya bertugas menolong warga yang tidak terurus oleh pemerintah dan militer. Inilah sebabnya Clark menegaskan bahwa Movement tidak sejahat yang diinformasikan. Kembali ke Mitsuki, ia akhirnya memasuki pesawat alien. Ternyata dinding pesawat itu memiliki jaringan saraf layaknya makhluk hidup. Maya lalu membawa Mitsuki ke ruang hunian makhluk misterius yang biasa disebut dengan nama Entity. Bahayanya para ilmuwan yang berupaya menjalin kontak dengan entiti selalu berakhir kehilangan ingatan atau mengalami kerusakan saraf. Apapun resikonya, Mitsuki tetap berani untuk melakukan kontak karena ia bertekad menghentikan invasi alien. Mitsuki lalu berupaya berkomunikasi dengan entiti dengan alat pemancar frekuensi yang juga dipakai para ilmuwan sebelumnya. Hasilnya kondisi Mitsuki tetap stabil, membuktikan ia berhasil menjalin kontak dengan entiti. Di waktu bersamaan, Shard menunjukkan reaksi seolah-olah benda itu merespon interaksi Mitsuki dan entiti. Sedangkan Casper yang kini dalam observasi dokter menunjukkan tanda-tanda akan siuman setelah 4 bulan koma. Sementara itu, Cole menjalani kehidupan normal bersama keluarganya di Miami yang sejauh ini masih aman dari serangan alien. Rupanya Cole sudah berbulan-bulan tidak menjalankan tugas sebagai tentara. Lambat laun keluarga memahami bahwa Cole sebenarnya masih ingin melanjutkan perjuangannya untuk melawan alien. Oleh sebab itulah keluarga mendukung Cole untuk pergi agar bisa mencapai tujuannya. Sebagai langkah awal, Cole menyelidiki kemampuan unik Casper yang bisa berbagi pikiran dan penglihatan dengan alien setiap anak itu mengalami kejang-kejang. Dalam prosesnya, Cole menggunakan buku gambar peninggalan Casper yang berisi gambar-gambar terkait alien. Berawal dari gambar spiral alien di buku itu, Cole akhirnya menemukan lokasi spiral yang dicurigai berhubungan dengan alien. Mengejutkannya, spiral yang sama juga ditemukan di berbagai belahan dunia. Cole akhirnya memilih pergi ke lokasi spiral terdekat untuk kepentingan penyelidikan. Guna melancarkan misinya, Cole kembali mengenakan seragam tentaranya dan menyamar sebagai tentara aktif. Cole kemudian berhasil memasuki sebuah fasilitas militer. Di lokasi, ia menemukan sejumlah objek penelitian yang berkaitan dengan alien. Tak lama kemudian, tentara berhasil membongkar identitas palsu Cole. Sebagai hukuman atas aksi penyusupannya, Cole ditahan di kantor sheriff terdekat hingga batas waktu yang ditentukan. Kembali ke Mitsuki, sudah beberapa hari ia menjalin kontak dengan entiti namun tidak ada hasil yang signifikan. Meski begitu, belakangan ini Mitsuki bisa merasakan bahwa ia diamati oleh entiti setiap mereka bertemu. Seiring berjalannya waktu, Mitsuki tak sengaja menemukan reaksi aneh pada dinding pesawat alien. Reaksi aneh ini pun menciptakan sinyal sementara yang sempat terdeteksi radar. Lantas, menurut staf penelitian, sinyal sementara ini sebenarnya rutin muncul, namun mereka tidak mengetahui apa maksudnya. Melalui analisa yang tajam, Mitsuki akhirnya bisa memastikan sinyal sementara itu sebenarnya adalah sinyal SOS yang dikirim dari pesawat itu ke pesawat induk alien.
Lebih jauh lagi, Mitsuki bisa menebak dengan benar kapan sinyal SOS berikutnya akan muncul karena ia sudah memahami polanya. Dengan memanfaatkan sinyal SOS, Mitsuki akhirnya bisa mengetahui cara meretas pesawat induk alien. Mitsuki lalu melaporkan pencapaian besar ini kepada Nick Hill sehingga mereka pun memiliki strategi baru. Di momen ini terungkap bahwa pesawat alien yang jatuh di hutan Amazon sebenarnya adalah pesawat transportasi yang berfungsi untuk membawa alien ke bumi. Dan sebagai respon untuk sinyal SOS, pesawat induk alien akan mengirim pesawat transportasi ke bumi guna mengerahkan lebih banyak alien. Nah sekarang Nick Hill berencana menembak jatuh semua pesawat transportasi yang akan datang. Mengingat satu pesawat seukuran kota kecil, Nick Hill ingin pesawat nanti dibuat jatuh ke laut agar manusia tidak sampai menjadi korban. Tak lama setelahnya, Nick Hill membeberkan strategi pemusnahan pesawat transportasi alien kepada Presiden Koalisi Pertahanan Dunia. Percaya strategi ini akan berhasil, Presiden memerintahkan militer dari berbagai negara untuk bersiap menembakkan pesawat alien dengan senjata nuklir. Adapun mereka akan menyerang pada waktu kemunculan pesawat yang sudah diperkirakan oleh Mitsuki. Di sisi lain, Cole mendapati dirinya akan segera dibebaskan. Sambil mengisi waktu, Cole berbicara dengan staf bernama Ross. Rupanya kantor sheriff tempat Cole ditahan sedang menangani kasus 37 orang hilang yang salah satunya adalah Sheriff Tyson. Begitu melihat foto lencana Tyson, Cole langsung teringat salah satu gambar alien buatan Casper. Atas permintaan Cole, Ross akhirnya mengambil buku gambar alien milik Casper. Cole lalu meminta Ross untuk mengamati gambar yang diyakini berhubungan dengan lencana Tyson. Mengejutkannya, gambar itu mencantumkan tanggal kejadian orang-orang hilang termasuk Tyson. Padahal saat membuat gambar itu, Casper tak mengetahui apapun soal kasus 37 orang yang menghilang. Kini Cole akan menggunakan buku gambar Casper untuk menyelidiki kasus orang-orang hilang jika nanti ia sudah bebas. Menjelang operasi penembakan pesawat alien, Presiden Koalisi membuat pengumuman yang disiarkan ke seluruh dunia. Efeknya banyak warga meluangkan waktu untuk menatap langit karena mereka ingin menyaksikan pesawat alien ditembak. Setelah itu, militer berhasil menembak jatuh pesawat transportasi alien dengan senjata nuklir. Menurut laporan resmi, ada 7 pesawat yang dijatuhkan. Di lokasi berbeda, keluarga Anisha menyaksikan perjuangan movement untuk mengevakuasi satu keluarga yang dikepung oleh kawanan alien. Meski sudah menggunakan senjata pelontar api, movement tetap saja kesulitan. Penyebabnya ada lebih banyak alien yang datang ke lokasi. Lantas saat movement mulai kehilangan harapan, seluruh alien di lokasi tiba-tiba mati. Situasi ini pun terjadi sesaat setelah pesawat alien ditembak jatuh. Saat situasinya sudah aman, Anisha panik karena Sarah tiba-tiba menghilang. Sementara itu, kelompok Mila yang selama ini tinggal di Inggris dalam perjalanan mencari Casper. Rupanya mereka kabur dari tempat pengungsian demi menemukan Casper yang kini berada di rumah sakit St. Louis di Prancis. Beralih ke St. Louis, terungkap bahwa rumah sakit itu merawat anak-anak yang memiliki koneksi dengan alien sama seperti Casper. Bedanya, anak-anak tersebut masih bisa beraktivitas dengan normal, sedangkan Casper masih dalam kondisi koma. Seiring berjalannya waktu, kelompok Mila yang kita sebut saja dengan nama Brave memasuki terowongan kereta api. Mereka lalu harus menghadapi satu alien yang masih hidup. Lantas saat akan menyerang Monty, alien itu tiba-tiba mati karena efek jatuhnya pesawat. Setelah itu, Brave menemukan banyak alien lainnya yang mati di lokasi. Tak lama kemudian, mereka menemukan genangan air yang beriak. Anehnya, air minum mereka juga ikut beriak saat ditaruh di genangan itu. Jika mendengar suaranya, Mila meyakini riak air itu ada kaitannya dengan sinyal alien. Selang beberapa menit, Brave menggunakan pagar terowongan untuk berlindung dari kawanan alien yang memiliki ukuran dan wujud berbeda dari sebelumnya. Momen ini akhirnya membuktikan bahwa semua alien sebenarnya masih hidup dan berevolusi.
Setelah berhasil kabur dari alien, Brave beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Dalam situasi ini, Mila di dalam mimpinya ditemui oleh Casper. Casper lalu mengisyaratkan kesadarannya kini terjebak di dunia alien. Itulah sebabnya tubuh Casper terus terbaring koma hingga ada yang menganggapnya sudah mati. Adapun Casper bisa berkomunikasi dengan Mila melalui alam mimpi karena sinyal alien kini semakin kuat. Setelah itu, Brave melanjutkan perjalanan untuk keluar dari terowongan. Mereka lalu mendapati ujung terowongan akan segera diledakkan oleh militer untuk alasan keamanan. Pada akhirnya, Brave berhasil keluar hidup-hidup, sedangkan kawanan alien yang memburu mereka terbunuh oleh ledakan bom. Tak lama kemudian, anggota Brave bernama Darwin diserahkan ke tenaga medis karena mengalami luka-luka. Atas permintaan Darwin, Brave melanjutkan misi untuk mencari Casper. Sementara itu, Anisha dan Movement sedang melakukan penyisiran untuk mencari Sarah. Dalam prosesnya, anggota Movement menemukan petunjuk bahwa Sarah diculik oleh militer. Usai melakukan penyisiran, Anisha dan Movement berdiskusi soal lokasi kemungkinan Sarah. Mengacu pada informasi terbaru anggota Movement, mereka meyakini Sarah kini sedang berada di kamp militer Pierce. Clark akhirnya memerintahkan para anggota terpilih untuk melakukan persiapan karena mereka akan pergi ke kamp tersebut untuk menyelamatkan Sarah. Saat waktunya sudah tepat, Anisha dan Luke membicarakan soal kondisi Sarah. Rupanya mereka merasa bersalah atas penculikan Sarah. Karena saat kejadian mereka terlalu fokus pada perjuangan Movement dalam mengevakuasi warga yang dikepung oleh alien. Di tengah waktu luang, Luke mengobrol dengan Ryder, anak Clark. Jadi menurut Luke, militer menculik Sarah agar mereka bisa mengambil alih Shard. Di sisi lain, Nick Hill berdiskusi dengan Presiden Koalisi terkait kondisi terkini alien. Ternyata sejak berevolusi, alien menjadi semakin kuat dan cepat berkembang biak. Adapun alien yang telah berevolusi kini disebut dengan nama Hunter. Nick Hill lalu menyimpulkan evolusi adalah bentuk serangan balasan alien usai pesawat mereka banyak yang ditembak jatuh. Kini Nick Hill mulai mencari cara agar manusia bisa melawan balik. Seiring berjalannya waktu, Mitsuki mendapatkan kemampuan unik setelah sering berkontak dengan entiti. Kemampuan itu adalah Mitsuki bisa mendengar suara komunikasi alien yang tak terdeteksi oleh radar. Lebih jauh lagi, tubuh Mitsuki juga bisa merasakan suara alien. Kini Mitsuki berencana menggunakan kemampuan unik untuk memancing entiti agar ia bisa menggali informasi tentang invasi alien. Setelah itu, Mitsuki dengan analisanya menduga bahwa alien sangat sensitif dengan medan magnet. Guna membuktikan dugaannya, Mitsuki akhirnya membuat alat berunsur magnet. Mitsuki lalu memasang alat ini pada ruang entiti di tengah persiapan untuk berkontak. Lantas saat kemampuan alat magnet diaktifkan pada level menengah, entiti merasa kesakitan. Entiti lalu menggunakan wujud Hinata kecil dan berkomunikasi dengan bahasa manusia agar ia bisa membujuk Mitsuki untuk menghentikan aksinya. Nah, rupanya entiti bisa mengetahui Hinata adalah orang yang sangat berarti bagi Mitsuki karena makhluk itu sudah mengambil alih ingatan Hinata. Terpengaruh oleh aksi entiti yang melibatkan Hinata, Mitsuki akhirnya mau mematikan alat magnet. Mitsuki lalu mulai berbicara soal invasi alien. Di sini Mitsuki menekankan manusia menyerang alien karena makhluk itu berusaha menghancurkan bumi. Anehnya, entiti menanggapi pernyataan Mitsuki dengan datar, seolah-olah alien tidak merasa bersalah atas invasi yang mereka lakukan. Tak lama berselang, Mitsuki melepaskan sarung tangan pelindungnya dan menyentuh langsung tubuh entiti yang sudah kembali ke wujud aslinya.
Entiti lalu menyelimuti tubuh Mitsuki hingga Mitsuki mendapatkan penglihatan yang berhubungan dengan Hinata dan Casper. Lama-kelamaan kontak itu mengakibatkan Mitsuki terjebak di dalam tubuh entiti. Karena tak ada pilihan lain, tim Nick Hill akhirnya menyelamatkan Mitsuki dengan cara paksa hingga ia pun terbentur keras dan tak sadarkan diri. Saat kondisinya sudah pulih, Mitsuki menceritakan apa yang ia alami saat memasuki tubuh entiti. Ternyata saat kontak itu berlangsung, Mitsuki berada di dalam pikiran alien. Sayangnya, Mitsuki masih belum mengetahui bahwa anak lelaki yang sempat ia lihat sebenarnya adalah Casper. Kini Mitsuki bertekad untuk kembali memasuki tubuh entiti agar ia bisa memahami makhluk itu lebih jauh. Waktu pun terus berlanjut hingga Mitsuki melepaskan helm pelindungnya sesuai permintaan entiti. Lantas saat mereka berkontak, entiti merasuki pikiran Mitsuki dan membawa kesadaran perempuan itu ke dimensi menyerupai pantai, yang mana pantai ini menjadi tempat favorit Hinata semasa kecil. Entiti lalu kembali menggunakan wujud Hinata kecil dan berusaha membujuk Mitsuki agar ia mau tinggal selamanya di pantai itu. Meskipun dimensi ini terasa sangat menenangkan, Mitsuki menyadari itu semua adalah ilusi ciptaan entiti yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran Mitsuki. Atas permintaan Mitsuki, tim mengaktifkan alat magnet sehingga mereka pun berhasil memutus kontak entiti yang membahayakan Mitsuki. Bagaimanapun, Mitsuki langsung hilang kesadaran begitu kontaknya dengan entiti diputus. Saat kondisinya sudah stabil, Mitsuki mendapatkan informasi penting dari Maya. Jadi, berkat alat magnet ciptaan Mitsuki, tim Nick Hill berhasil menangkap suara entiti yang sebelumnya tidak bisa terdeteksi radar. Begitu mengetahui suara ini adalah bahasa alien, Mitsuki bertekad untuk mempelajarinya agar ia bisa mengetahui kelemahan mereka. Sementara itu, Anisha dan tim Movement mulai bergerak menuju camp militer untuk menyelamatkan Sarah. Di tengah perjalanan, Luke tiba-tiba bisa mendengar suara komunikasi alien dan merasakan akan ada bahaya. Rupanya suara ini hanya bisa didengar oleh Luke. Tak lama berselang, kawanan Hunter menyerang tim Movement. Beberapa saat kemudian, Anisha dan yang lainnya berhasil keluar dari mobil Clark. Ternyata hanya Clark yang terluka akibat insiden tadi. Sambil mengobati luka Clark, Anisha bercerita bahwa Luke pertama kali mendengar suara komunikasi alien saat makhluk itu mulai menginvasi bumi. Selang beberapa menit, tim Movement yang berhasil selamat kembali berkumpul dengan Clark. Dalam situasi ini, Luke dengan kemampuan uniknya kembali merasakan akan ada serangan alien. Begitu kawanan Hunter muncul, Anisha dan yang lainnya langsung melarikan diri ke lokasi mobil. Sesampainya di tujuan, Anisha dan seorang anak anggota Movement harus menghadapi seekor Hunter. Beruntung Luke dengan kemampuan uniknya berhasil melumpuhkan Hunter untuk sementara. Kini Luke bisa berbagi penglihatan dan pikiran dengan alien, sehingga artinya ia kini memiliki koneksi dengan alien. Berkat aksi Luke, semua orang akhirnya berhasil kabur dengan mobil. Di sisi lain, Brave tiba di rumah sakit Prancis tempat Casper dirawat. Mereka lalu mendapati rumah sakit sudah rusak akibat serangan kawanan Hunter. Saat memeriksa lokasi, Brave tak menemukan tanda-tanda Casper ada di sana, sehingga mereka mulai merasa perjuangan mencari Casper berujung sia-sia. Bagaimanapun, Brave pada akhirnya berhasil menemukan Casper yang sudah siuman dan bisa bergerak dengan normal. Ternyata Casper siuman saat rumah sakit sedang diserang oleh Hunter. Casper lalu bersembunyi sampai sekarang karena ia mengira Hunter masih ada di sana. Sementara itu, Cole kini bersembunyi di rumah Rose. Ternyata Rose sebelumnya membantu Cole kabur dari sel karena Rose percaya pada perkataan Cole soal buku gambar alien milik Casper. Lantas, setelah mencermati setiap gambar dan kata-kata Casper, Rose menemukan angka-angka yang diduga menjadi titik koordinat lokasi orang-orang yang menghilang. Ternyata salah satu orang yang hilang itu adalah suami Rose yang bernama Billy. Saat ditelusuri lebih lanjut, titik koordinat itu berhubungan dengan gambar spiral buatan Casper. Rose lalu menyimpulkan spiral itu mengarah ke pertanian milik seorang pria hilang bernama Ben yang kini diambil alih oleh militer. Demi mencari petunjuk, Cole dan Rose akhirnya pergi ke pertanian Ben.
Sesampainya di lokasi, Cole dan Rose mendapati militer kini memiliki depot penyimpanan makanan di sekitar pertanian Ben. Lantas saat memata-matai militer, mereka menemukan sebuah lubang besar mencurigakan yang mengarah ke bawah tanah. Tak lama kemudian, tentara memergoki Cole dan Rose di saat Rose memfoto lubang mencurigakan. Pada akhirnya mereka pun berhasil kabur usai Cole melumpuhkan seorang tentara yang mengejar mereka. Setelah itu, Cole memberitahu Rose bahwa lubang mencurigakan tadi kemungkinan berhubungan dengan gambar spiral buatan Casper. Karena hal ini, Cole berencana menyelidiki lubang itu dengan harapan bisa menemukan petunjuk lokasi orang-orang yang menghilang. Keesokan harinya, Cole kembali menyusup ke area pertanian Ben dengan misi untuk memasuki lubang. Sedangkan Rose bersembunyi di lokasi terdekat untuk memantau Cole. Beralih ke Anisha, ia dan tim Clark mulai mendekati kamp militer Pierce yang diyakini menjadi lokasi Sarah. Setibanya di tujuan, mereka berhasil melumpuhkan 2 tentara penjaga gerbang berkat aksi Luke sebagai pengalih perhatian. Tak lama berselang, Anisha yang nekat memasuki area camp terlebih dahulu akhirnya ditangkap. Tim Clark lalu datang sambil bersiap menembak tentara agar mereka mau melepaskan Anisha. Para tentara akhirnya menyerah karena kalah jumlah dari tim Clark. Setelah itu, tim Clark mendampingi Anisha untuk menginterogasi seorang tentara terkait lokasi Sarah. Anisha lalu menemukan bukti bahwa tentara sudah memindahkan Sarah dari sana. Karena tentara yang diinterogasi tidak mau buka mulut, Anisha akhirnya mengancam akan mengamputasi anggota tubuh sang tentara jika ia tak mau memberitahu lokasi Sarah saat ini. Tak lama kemudian, anggota tim Clark menemukan berkas laporan bahwa Sarah dipindahkan ke sebuah tempat bernama Idabel. Dari situ Anisha batal menyerang sang tentara dan akan menuju Idabel. Sementara itu, Casper dan Brave kini mencari anak-anak pemilik koneksi alien. Rupanya pencarian ini dilakukan dengan mengandalkan kemampuan unik Casper yang bisa mendengar dan merasakan suara mereka. Adapun anak-anak pemilik koneksi alien ini dicari karena menurut Casper, mereka akan berperan penting dalam misi pemberantasan invasi alien. Lantas di tengah perjalanan, Casper dan Brave harus menghadapi kawanan Hunter. Dengan mengecoh Hunter, Brave akhirnya berhasil kabur dengan selamat. Lantas saat beristirahat, anggota Brave yaitu Monty merasa Casper berubah sejak ia siuman. Jika biasanya Casper selalu terlihat seperti penakut, kini ia lebih seperti orang dengan tatapan mata yang kosong. Seiring bergulirnya waktu, Casper dan Brave berhasil menemukan anak-anak pemilik koneksi alien yang kini kita sebut saja dengan nama Gifted. Rupanya Gifted kini bersembunyi di benteng terbengkalai bersama Dr. Gabriel dan Esme. Kita lalu kembali diingatkan Casper sebelumnya dirawat di rumah sakit yang sama dengan Gifted. Nah, akibat serangan Hunter, Gifted dipindahkan ke tempat yang aman, sedangkan Casper ditinggalkan karena anak itu diyakini sudah tak bisa diselamatkan. Lantas, menurut pengamatan Gabriel, Casper memiliki koneksi alien yang lebih dalam daripada Gifted. Kuat dugaan koneksi kuat inilah yang memicu perubahan Casper pasca siuman. Beralih ke Idabel, Cole ditangkap saat ia memasuki lubang mencurigakan dan akan membuka pintu masuk tempat rahasia. Lantas saat mulai ditahan, Cole menemukan salah satu orang hilang yang dikumpulkan dengan orang-orang lainnya di dalam satu ruangan khusus. Setelah itu, Cole diinterogasi oleh Jenderal Mitchell yang merupakan pemimpin Idabel. Karena terus ditekan oleh Cole, Mitchell akhirnya mengungkapkan bahwa orang-orang di ruangan khusus tadi adalah korban penculikan alien. Mitchell lalu memastikan para korban kini sedang diperiksa. Atas perintah Mitchell, tentara akhirnya menahan Cole agar ia tidak membawa masalah bagi militer. Di sisi lain, Mitsuki mengalami halusinasi akibat bekerja terlalu keras untuk mempelajari bahasa alien. Setelah itu, Mitsuki memeriksa para ilmuwan yang kehilangan ingatan dan kemampuan berkomunikasi akibat kontak mereka dengan entiti. Mitsuki lalu menyimpulkan para ilmuwan kini hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa alien.
Karena kondisi inilah mereka tak bisa lagi berkomunikasi dengan manusia. Waktu pun terus berlanjut hingga Maya dan Nick Hill berdebat soal kerja keras Mitsuki. Jadi Maya mendesak Nick Hill untuk mengistirahatkan Mitsuki dari misi. Karena jika Mitsuki terus memaksakan diri, Maya takut Mitsuki akan mengalami gangguan kesehatan mental. Bagaimanapun, Nick Hill bersikeras untuk tetap menugaskan Mitsuki karena itu semua dilakukan demi menyelamatkan umat manusia dari alien. Maya akhirnya mundur dari proyek penelitian karena ia tak sepaham lagi dengan Nick Hill. Setelah itu, Mitsuki bersiap menjalankan misi rutinnya untuk berkomunikasi dengan entiti. Misi ini pun akhirnya dibatalkan karena kostum pelindung Mitsuki yang biasa ia gunakan untuk berkontak tiba-tiba rusak. Pasca insiden tadi, Nick Hill menemui Maya yang akan segera meninggalkan lokasi proyek. Karena Nick Hill sudah curiga, Maya mengakui ia sengaja merusak semua kostum pelindung Mitsuki demi keselamatannya. Saat kostum Mitsuki dalam proses perbaikan, Nick Hill nekat berkontak dengan entiti karena ia ingin misinya segera mendapatkan kemajuan. Nick Hill lalu mengaktifkan kekuatan alat magnet sampai level maksimal hingga membuat entiti merasa sangat kesakitan. Puncaknya, entiti menyerang Nick Hill untuk membalas perbuatannya. Begitu ruang entiti sudah dibuka, Mitsuki langsung mematikan alat magnet agar entiti tidak lagi kesakitan. Saat Nick Hill masih belum pulih, Presiden Koalisi mendesak Mitsuki untuk segera menghentikan gempa sebelum bencana ini menelan banyak korban. Demi memperbaiki keadaan secepatnya, Mitsuki pun nekat berkontak dengan entiti tanpa memakai kostum pelindung. Begitu memasuki tubuh entiti, Mitsuki mengaktifkan kekuatan alat magnet sampai level maksimal. Akibatnya, entiti musnah akibat terkena serangan fatal yang sama untuk kedua kalinya. Di saat kondisinya sudah stabil, Mitsuki menceritakan penemuan barunya. Ternyata, entiti sebenarnya adalah portal menuju dunia alien. Kini Mitsuki menyesal telah melenyapkan entiti. Karena sebenarnya Mitsuki ingin memasuki dunia alien agar bisa mempelajari kelemahan mereka. Setelah itu, Maya menghubungi Presiden Koalisi untuk melaporkan informasi penting. Di sini Maya menekankan Mitsuki terpaksa memusnahkan entiti demi menghentikan gempa global yang membahayakan umat manusia. Maya juga mengungkapkan entiti adalah portal menuju dunia alien. Kini Maya kembali bekerja di proyek penelitian agar ia bisa menjaga Mitsuki sambil menggantikan tugas Nick Hill yang masih belum pulih. Di sisi lain, Anisha dan tim Clark berhasil memasuki kawasan Ida Bell dengan menyamar sebagai tentara. Rupanya mereka melakukan penyamaran ini dengan mengambil alih peralatan militer di Camp Pierce sambil mengendalikan tentara dengan ancaman. Berkat serangan pengalih perhatian dari anggota tim Clark, Anisha dan yang lainnya berhasil menyusup ke dalam fasilitas Ida Bell. Mereka lalu menemukan Cole ditahan di dalam sel. Di lokasi yang sama juga ada Rose yang ditahan karena berusaha membebaskan Cole saat gempa terjadi. Setelah berkenalan dengan Anisha, Cole mengakui ia sempat melihat Sarah. Dari sini, Anisha dan Cole sepakat bekerja sama untuk menyelamatkan Sarah. Sehingga Anisha pun akhirnya membebaskan Cole dan juga Rose. Tak lama kemudian, kelompok Anisha harus menghadapi tentara penjaga fasilitas. Dengan memanfaatkan identitasnya sebagai mantan tentara, Cole berhasil meyakinkan Anisha agar mau memberikan senapannya. Cole dan Clark lalu berusaha menahan tentara selama mungkin agar Anisha bisa kabur dan mencari Sarah. Selang beberapa menit, Anisha melancarkan serangan yang berhasil membuat orang fasilitas melepaskan Sarah. Namun sialnya, mereka berdua akhirnya ditangkap oleh tentara. Sementara itu, Casper dalam persiapan untuk menjalani prosedur medis yang akan membuatnya hilang kesadaran. Rupanya Casper akan melakukan prosedur ini agar nanti ia bisa menggunakan koneksi aliennya untuk mencari titik lemah mereka. Setelah itu, Mitsuki terus berusaha mempelajari bahasa alien. Akibat bekerja terlalu keras, Mitsuki kini terkadang mengalami halusinasi. Dengan mengikuti suara alien yang muncul di dalam pikirannya, Mitsuki berjalan menuju area hutan Amazon.
Dari situ Mitsuki mendapatkan pencerahan bahwa semua hal yang berbau alien saling berhubungan. Dengan menyentuh elemen bumi yang terkoneksi dengan alien, Mitsuki berhasil menemukan cara alternatif untuk memasuki portal tanpa melibatkan entiti. Mitsuki lalu berada di sebuah dunia misterius hingga akhirnya ia bisa bertemu dengan Casper. Rupanya Casper bisa memasuki dunia itu berkat prosedur medis yang ia jalani. Nah, meski baru pertama kali bertemu secara langsung, Mitsuki dan Casper bisa saling mengenal berkat koneksi aliennya. Mereka lalu baru mengetahui dunia misterius itu sebenarnya adalah pesawat induk alien. Mitsuki dan Casper lalu menyimpulkan objek di dalam pesawat yang menyerupai menara adalah alat penghubung semua alien. Saat kesadaran Mitsuki sudah kembali ke tubuhnya, ia memberitahu Maya bahwa portal sebenarnya mengarah ke pesawat induk alien. Jika waktunya nanti sudah tepat, Mitsuki berencana mengendalikan portal agar pasukan militer bisa memasuki pesawat induk alien untuk melancarkan serangan. Kembali ke Ida Bell, Rose menemukan suaminya yaitu Billy di dalam ruang pemeriksaan korban penculikan alien. Mengejutkannya, Rose juga menemukan orang-orang hilang lainnya di lokasi itu. Sama seperti korban lainnya, Billy kehilangan kemampuan berkomunikasi. Rose akhirnya rela meninggalkan Billy di tempat itu, berharap pihak berwenang akan menemukan cara untuk memulihkan suaminya. Di sisi lain, Casper berkomunikasi dengan Presiden Koalisi dan Jenderal Mitchell. Berkaca dari pengalamannya di pesawat induk alien, Casper mengusulkan agar pasukan militer menembak objek penghubung alien sehingga mereka semua bisa terkena efek serangannya sekaligus. Casper juga meyakini objek tersebut adalah kelemahan utama alien. Presiden Koalisi dan Mitchell akhirnya menyetujui usulan Casper. Mereka pun sepakat mencari orang berkoneksi alien yang bisa membuka portal untuk pasukan militer. Saat komunikasi jarak jauh ini masih berlanjut, Cole akhirnya bisa kembali bertemu dengan Casper setelah sekian lama meninggalkannya. Cole lalu mengakui perjalanannya bisa sampai pada titik ini berkat gambar buatan Casper. Mengetahui rencana militer untuk memasuki pesawat induk, Cole meminta izin pada Presiden Koalisi untuk diikutsertakan sebagai personel pasukan. Namun Presiden Koalisi menolak dan memerintahkan Cole untuk meninggalkan Ida Bell karena Cole dinilai tidak bisa mematuhi aturan. Seiring berjalannya waktu, Clark dan para anggota movement meninggalkan Ida Bell. Clark lalu memberitahu Luke bahwa Anisha dan Sarah sedang ditahan di Ida Bell. Clark akhirnya terpaksa tidak menyelamatkan Anisha dan Sarah karena ia sudah kehilangan banyak anggota dalam misi pencarian Sarah. Sementara itu, Mitchell sedang menginterogasi Anisha terkait Shard. Anisha akhirnya mengakui ia selalu membawa Shard karena benda itu mampu membunuh alien secara permanen. Di saat bersamaan, Mitsuki berkomunikasi dengan Presiden Koalisi. Dari situ, Mitsuki terpilih menjadi orang yang akan membuka portal untuk pasukan militer yang akan bertugas menyerang objek penghubung alien. Selang beberapa jam, pasukan utusan Mitchell akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian tim Clark. Saat pasukan hendak menangkap mereka, Luke dengan kemampuan uniknya berhasil melumpuhkan satu hunter yang akan menyerang pasukan. Demi kepentingan bersama, Clark dan pasukan kini bersatu mengawal Luke yang akan mencari portal terdekat agar kemudian bisa dibuka oleh Mitsuki. Seiring berjalannya waktu, Luke tiba di area kota yang tak jauh dari Ida Bell. Luke lalu bisa merasakan ada portal di sekitar wilayah itu. Tak lama kemudian, kawanan hunter menyerang demi melindungi portal. Pada akhirnya, semua hunter di lokasi berhasil ditundukkan berkat kemampuan gabungan dari Gifted. Setelah itu, Mitsuki dengan koneksi aliennya bisa mengetahui portal temuan Luke. Kini, Mitsuki mulai menjalankan tugasnya untuk mengendalikan portal agar bisa dimasuki oleh pasukan militer terpilih. Lantas dalam perjuangannya, Mitsuki kesulitan mengendalikan portal. Imbasnya, pasukan terpilih terkena serangan portal sehingga mereka pun tidak bisa menjalankan misi.
Di tengah kebuntuan ini, Maya memberikan masukan penting agar Mitsuki bisa membalikan keadaan. Berkat masukan dari Maya, Mitsuki baru menyadari ia akan mampu mengendalikan portal asalkan mau merelakan kehidupannya sebagai manusia. Ini artinya Mitsuki juga harus merelakan hubungannya dengan Maya yang belakangan ini semakin dekat. Demi melancarkan misi, Mitsuki akhirnya melakukan semua pengorbanan itu sehingga ia pun mampu mengendalikan portal dan membuatnya aman untuk dimasuki. Maya lalu menemukan tanda-tanda bahwa Mitsuki telah kehilangan pikirannya sebagai manusia selama ia mengendalikan portal. Tak lama kemudian, Cole yang ada di lokasi memutuskan untuk menggantikan tugas pasukan terpilih. Mitchell lalu memberikan shard kepada Cole agar nanti bisa digunakan sebagai senjata. Semua orang akhirnya menyaksikan Cole memasuki portal, berharap aksinya akan bisa menghentikan invasi alien. Setelahnya, Cole tiba di dalam pesawat induk alien dan bertemu dengan Casper. Rupanya Casper bisa memasuki tempat itu dengan menggunakan prosedur medis yang sama dengan sebelumnya. Kini, Cole dan Casper bekerja sama untuk mencapai lokasi objek penghubung alien yang akan menjadi target serangan. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Invasion Season 2 mulai dari episode 1 sampai 10. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!